Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan terkait tema hambatan dan tantangan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal DPL Inwar IBA. Saya sendiri Ayu Santika Octavia. Saya Sufia Rizkina. Dan saya Putri Asifah. Pengelolaan sumber daya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat secara maksimal dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab, terutama perikanan tangkap, haruslah benar-benar memperhatikan daya dukung sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia. Bahkan secara eksplisit menggunakan bahwa apabila sumber daya ikan laut yang hidup dalam wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab, yaitu tidak melebihi daya dukungnya. Sumber daya tersebut akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton per tahun. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya ikan di laut lepas atau disebut dengan high sea. Namun sebaliknya, bila sumber daya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, kelestarian sumber dayanya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun. Ketersediaan stok sumber daya ikan pada beberapa daerah penangkapan atau fishing ground di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, sehingga kelestariannya akan terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit untuk didapatkan, bahkan nyaris hilang dari perairan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa ancaman ini diperkirakan akan meningkat pada dekade ini karena terjadinya pergeseran daerah penangkapan armada perikanan dunia ke daerah yang masih potensial, termasuk perairan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Pengelolaan sumber daya alam pesisir pada hakikatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatannya sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan memindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Hambatannya yang pertama yaitu kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah. Kemudian pekerjaan nelayan di Indonesia merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari nelayan Indonesia berkualitas relatif rendah karena menjadi nelayan tidak dibutuhkan persyaratan atau keterampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam menangkap ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya masih sangat terbatas. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan. Sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. 2. Adanya kegiatan UU fishing yang terjadi di perairan Indonesia memberikan dampak negatif terhadap dua sektor penting yaitu lingkungan dan pendapatan negara. Dengan adanya kegiatan UU fishing, sumber daya ikan terkuras tanpa dimanfaatkan dengan baik sehingga akan mengalami degradasi dan overfishing. Sedangkan dari sektor pendapatan negara terjadi kehilangan nilai devisi dari subsektor perikanan tangkap yang cukup besar dan berkurangnya nilai PNBP perikanan tangkap. 3. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan limited access secara menyeluruh sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negatif berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber tropik level sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran sumber daya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek. Jika sumber daya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan, maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat. Adapun dampak positifnya, yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti konsumsi pangan. Kedua, sebagai sarana mata pencaharian masyarakat pesisir. 3. Sebagai sarana pariwisata untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat luar terhadap pariwisata di wilayah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.